Dalam 2 hari berturut-turut sejak Selasa dan Rabu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya membebaskan 2 terdakwa korupsi. Yang pertama, pada Selasa 15 September 2020, Majelis Hakim yang diketuai Haji Isbullah Idris dengan dibantu 2 hakim anggota ad hoc, yakni M. Mailiani dan Muhammad Mahin, dan dibantu panitera pengganti Sutris, memvonis bebas 1 dari 4 terdakwa, yakni Irawan Sugeng Widodo alias Dodik, Direktur PT Maxi Solusi Engineering, dalam kasus perkara pembangunan Pasar Manggisan Kabupaten Jember tahun 2018 yang menolak anggaran sebesar 80.014.300.000 rupiah yang bersumber dari alokasi dana umum APBD Kabupaten Jember tahun 2018 yang merugikan keuangan negara sebesar 1.325.825.475,71% berdasarkan hasil audit BPKP. Dalam perkara ini, 2 majelis hakim selaku anggota sependapat membebaskan terdakwa dari segala tuntutan jaksa penuntut umum. Sedangkan ketua majelis hakim meminta agar terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Namun pada akhir putusan, Ketua Majelis Hakim Hisbullah Idris menjatuhkan hukuman bebas dan memerintahkan jaksa penuntut umum untuk membebaskan terdakwa dari rumah tahanan negara dan biaya perkara dibebankan kepada negara. Kedua, pada Rabu 16 September 2020, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Surabaya yang diketuai Cokorda Gede Artana dengan dibantu 2 hakim anggota ad hoc, yaitu Samahadi serta Muhammad Mahin, dan dibantu panitera pengganti Sahrizal, menjatuhkan hukuman bebas terhadap terdakwa Abdul Rahman selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang yang menjabat Direktur Utama RSUD Kabupaten Malang dalam perkara kasus korupsi dana kapitasi Jasa Kesehatan Nasional dari Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau BPJS Kesehatan Cabang Malang yang merugikan keuangan negara sebesar 8.595.017.000 rupiah berdasarkan hasil audit BPKP Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus ini ada yang menggelitik sekaligus menjadi perbincangan kasak kusuk di kalangan awak media, yaitu mengenai panitera pengganti. Pada saat perkara ini disidangkan, yaitu saat pembacaan surat dakwaan oleh jaksa penuntut umum secara video konferensi pada Rabu 27 Mei 2020. Saat itu PP-nya adalah Erna Puji, istri Ma'ruf, salah satu tim penasihat hukum terdakwa, dan kemudian digantikan oleh Sahrizal. Pada saat itu, Rabu 27 Mei 2020, tim penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan atas surat dakwaan JPU, namun mengajukan permohonan pengalihan penahanan terdakwa. Berdasarkan data yang ada, bahwa terdakwa ditahan oleh jaksa penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sejak tanggal 30 Maret hingga 18 April 2020. Kemudian diperpanjang oleh JPU Kejaksaan Negeri Kabupaten Malang sejak tanggal 9 April sampai dengan 18 Mei 2020. Perpanjangan kedua oleh JPU dari tanggal 23 April sampai 12 Mei 2020.
dan kemudian penanganan pertama oleh Majelis Hakim berakhir hingga tanggal 28 Juli 2020. Namun permohonan tim penasihat hukum terdakwa pun membuahkan hasil. Pengalihan status terdakwa Abdul Rahman dari rutan Kabupaten Malang menjadi tahanan bebas terlihat pada persidangan ketiga pada Rabu 10 Juni 2020. Saat itu agenda pemeriksaan atau mendengarkan keterangan saksi karena terdakwa Abdul Rahman nongol di gedung pengadil para koruptor dan duduk di samping tim penasihat hukumnya pada saat persidangan berlangsung. Sementara dalam persidangan yang berlangsung di ruang sidang Chandra Pengadilan Tipikor Surabaya, Rabu 16 September 2020 adalah pembacaan surat putusan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa yang didampingi tim penasihat hukumnya serta dihadiri tim JPU dari Kabupaten Malang. Dalam pembacaan pertimbangan putusannya dibacakan oleh ketiga Majelis Hakim secara bergantian. Majelis Hakim mengatakan bahwa dari keterangan saksi, Kepala Puskesmas dan Bendahara Puskesmas se-Kabupaten Malang yang telah menyetorkan 7% dari alokasi dana kapitasi JKN yang diputuskan terdakwa untuk kepentingan kesejahteraan pegawai Dinas Kesehatan bukanlah perbuatan melawan hukum. Menurut Majelis Hakim, karena hal tersebut berdasarkan aturan yang tertuang dalam Perpres, Permenkes, dan SK Bupati tentang pemanfaatan dana kapitasi sebesar 70%, sehingga masih ada 30% dana kapitasi jasa pelayanan yang terbayar merupakan batasan yang masih wajar. Padahal Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014 tanggal 24 April 2014 tentang penggunaan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, yakni pada pasal 3 ayat 2 menyebutkan alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A untuk tiap FKTP ditetapkan sekurang-kurangnya 60% dari penerimaan dana kapitasi. Pada pasal 3 ayat 3 menyebutkan alokasi pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B ditetapkan sebesar selisih dari besar dana kapitasi dikurangi dengan besar alokasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2. Atas dasar Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 19 Tahun 2014, selanjutnya terdakwa membuat usulan kepada Bupati Malang untuk menindaklanjuti peraturan tersebut. Bupati Malang pun mengeluarkan surat keputusan nomor 188-Cap/421.013/2015 tanggal 30 Januari 2015 tentang alokasi dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Malang tahun anggaran 2015, yakni pada diktum ketiga menyebutkan alokasi dana kapitasi untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf A ditetapkan sebesar 70%. 2. Pada diktum keempat menyebutkan alokasi dana kapitasi untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam diktum kedua huruf B ditetapkan sebagai berikut. A. Obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai maksimal sebesar 15%. B. Kegiatan operasional pelayanan kesehatan lainnya minimal sebesar 15%. Sedangkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang pengelolaan dan pemanfaatan dana kapitasi jaminan kesehatan nasional pada fasilitas kesehatan tingkat pertama milik pemerintah daerah, yakni
pada pasal 12 ayat 1 menyebutkan bahwa dana kapitasi JKN FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan. Namun majelis hakim sependapat bahwa terdakwa tidak melakukan penyalahgunaan wewenang dalam pencairan dana kapitasi yang ditransfer ke masing-masing puskesmas. Sebab nota dinas yang diajukan kepala puskesmas kepada dinas adalah merupakan administrasi karena sudah diklarifikasi oleh Kasubag Keuangan Dinkes dan terdakwa sudah mendisposisikan sesuai aturan. Majelis hakim mengatakan dari fakta hukum bahwa kepala puskesmas dan bendahara lah yang bertanggung jawab baik formil maupun material atas dana kapitasi tersebut. Dari putusan bebas, terdakwa pun langsung mengatakan menerima, dan tak lama kemudian terdakwa bersujud di ruang sidang pada saat majelis hakim meninggalkan persidangan.